Halo Sobat Tani, jumpa lagi dengan saya Dharma Putra. Nah, masih ingat dengan tempat ini. Nah, ingat video saya yang sebelumnya? Nah, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mereview bagaimana cara penanaman dan perawatan padi sistem tabela. Nah, ini menanggapi komentar salah satu teman saya di Facebook ya, karena waktu itu saya share videonya di sana, ada yang minta dibuatin review lengkap. Ini dia komentarnya. Nah, di video sebelumnya saya membuat tentang perbandingan biaya antara sistem tabela dengan tanam benih, bilang tandur ya. Jadi sebelum lanjut videonya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Buat yang belum, yuk bantu subscribe agar saya lebih semangat membuat videonya dan lebih banyak lagi membuat video mereview tentang pertanian, terutama tanaman padi ya. Oke, buat yang sukses saya ucapkan terima kasih. Semoga panennya melimpah, rezekinya lancar. Terima kasih. Oke, lanjut videonya teman-teman. Oke, jadi untuk perlu kita ingatkan kembali ya sahabat, untuk metode tanam tabela ini sebenarnya sudah lama ya kita diterapkan di petani lokal, kan tetapi karena munculnya permasalahan terhadap gulma ataupun tanaman-tanaman pengganggu padi, jadi masyarakat petani lokal enggan untuk melakukan metode tanam tabela ini. Namun sebenarnya dengan kemajuan teknologi sekarang ini, banyaknya ada jenis-jenis herbisida yang ampuh, yang mampu mengatasi gulma-gulma pada tanaman padi. Jadi metode tanam tabela ini kembali muncul, jadi kembali ramai diterapkan, bahkan di daerah-daerah Sulawesi dan daerah-daerah yang berawa seperti itu mulai diterapkan metode tanam tabela berkuah. Jadi tabelanya itu dilakukan pada genangan air di sawah. Jadi tidak ada hal yang baru dengan metode tabela ini ya sahabat ya. Dari pengolahan lahan sebenarnya sama dengan metode tanam buleh ataupun tanam yang lainnya, kan tetapi untuk di daerah sini, tepatnya di daerah Temukus, Singaraja di Bali ya sahabat, jadi petani lebih senang menggunakan metode tanam tabela ini dengan kondisi lahan yang agak kering, artinya tidak berisi banyak air. Kenapa? Karena mungkin pengalaman petani di sini, benihnya tidak mau tumbuh ketika digenangi air, jadi lebih memilih menggunakan lahan yang sedikit airnya agak nyerasap seperti di video ini ya sahabat. Nah, ketika padinya sudah ditabur di lahan, setelah seminggu barulah dialiri air dengan kondisi mencak-mencak, artinya tidak terlalu tergenang. Nanti akan kelihatan benihnya mulai tumbuh seperti pada saat kita melakukan penyemaian benih untuk metode tanam buleh ya sahabat. Kelihatan tumbuh. Jadi mulai pada fase ini dilakukan pengairan agak mencak-mencak, jadi agar tanaman padi tidak kekurangan air maupun tidak kelebihan air, jadi pertumbuhannya lebih cepat. Nah, mungkin inilah yang menyebabkan pertumbuhan gulma yang lebih cepat.
sehingga petani merasa risih ketika harus membasmi gulma tersebut. Namun dengan metode tanam tabela ini bisa kita siasati penyemprotan herbisidanya dilakukan pada saat umur 12-14 hari sahabat ya, ketika gulmanya belum terlalu besar. Gunakan herbisida yang sistemik, jadi sehingga bisa menghambat pertumbuhan gulma semenjak belum tumbuh. Ini yang pratumbuh sahabat ya. Nah, jika dibandingkan dengan yang metode tanam bulih, jadi kita bisa menggenangi padinya yang ada di sawah, jadi pertumbuhan gulmanya jadi terhambat karena genangan air. Namun pada saat kita melakukan penyemprotan herbisida pada saat umur 12-14 hari itu, nah seperti ini videonya sahabat. Jadi rumput-rumput dan juga gulma berdaun lebar seperti tebuan, rumput teki dan lain sebagainya ini bisa diatasi. Nah, yang kita pakai di sini adalah herbisida bermerek Ristar. Nah, begini pertumbuhannya. Nah, setelah melakukan penyemprotan herbisida, sahabat bisa melakukan pemupukan 2 hari setelahnya, karena untuk menghindari padi yang stres berkelamaan, sehingga padinya cepat bisa tumbuh kembali. Sedangkan herbisida yang kita pakai itu juga mendapatkan bantuan dari pupuk tersebut, jadi gulmanya akan layu dan mati. Nah, setelah pemupukan seperti ini ya sahabat, jangan khawatir, padinya juga akan kembali pulih dan akan tumbuh dengan bagus. Dan malahan di sini untuk anakannya jadi lebih banyak, double, karena yang tumbuh sebelumnya itu adalah indukan semua ya, jadi dengan anakannya jadi akan lebih lebat tumbuhnya. Tentunya kondisi ini akan lebih memerlukan pemupukan yang lebih banyak karena lebih banyak tanaman padi yang ada di sawah kita. Nah, begini penampakan padinya ketika sesudah melakukan pemupukan pertama. Untuk perawatan selanjutnya sama seperti dengan metode tanam bulih, baik melakukan penyemprotan herbisida, melakukan pemupukan, serta melakukan penyemprotan pestisida seperti insektisida maupun fungisida yang kita punya. Nah, setelah berumur 1 bulan seperti ini penampakannya sahabat ya. Jadi tidak bisa kita bedakan lagi dengan metode tanam bulih ya sahabat. Sama pertumbuhannya. Nah, sebelah kanan adalah metode tanam tabela. Nah, yang sebelah kiri layar adalah metode tanam bulih. Jadi pertumbuhannya sama, tidak bisa kita bedakan lagi. Namun yang tabela anakannya jadi lebih banyak, lebih lebat, karena sekali kita tanam itu langsung dia akarnya tidak tercabut lagi. Jadi anakannya jadi tumbuh lebih maksimal. Dengan banyaknya tanaman padi yang ada di sawah, kita juga memerlukan pemupukan yang lebih banyak untuk mengimbangi daripada jumlah tanaman yang ada di sawah. Nah, untuk menjaga kecukupan nutrisi inilah yang kita perlukan, sehingga pemupukannya jadi lebih banyak. Boleh tidak dipupuk lebih banyak, boleh, akan tetapi karena jumlah padi yang ada lebih banyak, tentu kecukupan nutrisi yang ada juga tidak memadai. Disitulah perbedaannya sahabat ya. Jadi jangan khawatir, nanti juga akan
dapat hasil buah padi yang lebih banyak. Nah, untuk gulma dan rumput-rumputnya juga sama, tidak ada ya sahabat ya. Yang sebelah kiri adalah metode tanam bule. Nah, yang sebelah kanan layar ini adalah metode tanam tabela. Sama-sama bebas dari gulma. Dan tanaman padinya juga sama-sama sehat sahabat ya. Namun untuk metode tanam tabela ini sahabat ya, karena kita melakukan penanamannya lebih lambat sebenarnya daripada metode tanam bule, karena sebelum pindah tanam bule itu sudah disemaikan lebih dulu. Jadi untuk pertumbuhannya ketika keluar malai, yang metode tanam bule akan lebih dulu keluar malainya, akan lebih dulu keluar buahnya. Jadi akan ada perbedaan ketika waktu panen sahabat ya. Nah, kalau sahabat menanam metode tabela ini, usahakan lebih awal daripada yang metode tanam bule. Ataupun untuk menghindari serangan burung, sahabat bisa lakukan penanaman berbarengan. Kenapa demikian? Karena ketika keluar malainya, yang diserang duluan adalah tanaman tetangga. Jadi tanaman yang di sebelah yang sudah keluar malai terlebih dahulu. Nah, kira-kira perbedaan waktu keluar malainya adalah sekitar 2 minggu sahabat ya, 10 sampai 14 hari lah ya. Jadi rata-rata 2 minggu. Nah, yang metode tanam bule sudah mulai merunduk atau sudah mulai pengisian. Jadi yang metode tanam tabela baru mulai keluar malainya sedikit-sedikit. Jadi kalau diserang hama burung, pastilah yang sudah merunduk, yang sudah mulai berisi sahabat ya. Jadi padi kita akan lebih aman dari serangan burung. Nah, seperti ini penampakannya sahabat. Yang sebelah kiri ini adalah metode tanam tabela, yang sebelah kanan adalah metode tanam bule. Nah, keluar malainya lebih dulu, jadi lebih cepat dia pengisiannya. Nanti waktu panennya akan lebih dulu juga. Untuk masalah perawatan pengisian padinya, bulir padinya ya bisa sama ya sahabat, bisa lakukan dengan penyemprotan nutrisi-nutrisi tambahan untuk tanaman padi. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan metode tanam tabela ini sahabat, karena dengan semakin majunya teknologi pertanian, semakin banyak ragam jenis herbisida, permasalahan yang sebenarnya ditakutkan oleh petani jadi bisa teratasi. Namun ada keuntungan dibalik daripada kita menggunakan sistem tabela ini. Jadi di awal kita akan dapat mengirit biaya dari ongkos tanam, dari ongkos cabut bule. Jadi dapat menghemat biaya lebih banyak, apalagi dengan menggunakan alat sahabat ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan tenaga yang sangat banyak untuk melakukan tanam bule. Jadi dengan dibantu dengan alat akan menghemat biayanya cukup banyak sahabat ya. Bahkan kalau yang punya lahan 1 hektar, jadi untuk ongkos tanamnya bisa mencapai 1.500.000 kalau pakai tabela, apalagi dibantu dengan alat. Jadi yang 1.500.000 itu tidak usah dikeluarkan. Nah, inilah ketika panen sahabat ya. Yang sebelah kiri adalah yang menggunakan tanam bule, sudah panen. Nah, yang sebelah kanan yang menggunakan metode tanam tabela. Nah, yang metode tanam tabela ini sudah mulai menguning juga, akan tetapi belum siap panen karena
lebih lambat daripada yang metode tanam bule. Oke, sekianlah review kali ini ya sahabat ya, perbandingan antara metode tanam bule dan metode tanam tabela. Nah, semoga apa yang saya bagikan informasinya di sini bermanfaat untuk sahabat. Salam petani Indonesia, petani jaya. Terima kasih.